Halo, selamat pagi sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Ferdi di program e-kanal Simpadu PMI. Di channel kita pagi ini kita akan membahas atau memberi informasi kepada sahabat-sahabat PMI yang ada di luar sana terkait dengan pelayanan di LTSA PMI Jawa Timur, yaitu di mana LTSA itu tempatnya untuk mengurus dokumen-dokumen terkait penempatan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Oke, sudah hadir di studio e-kanal Simpadu PMI di pagi ini yaitu Ibu Nurul Hidayati ST, salah satu petugas atau koordinator juga di LTSA PMI Jawa Timur. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Ferdi. Saya sudah diperkenalkan atau diperkenankan untuk hadir di dalam podcast e-kanal Simpadu PMI. Oke, bisa dikenalkan Bu ke sahabat-sahabat PMI yang selalu mengikuti channel e-kanal Simpadu PMI ini. Ibu bertugas sebagai apa di LTSA dan tugas-tugasnya itu seperti apa Bu? Monggo Bu, diperkenankan. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada sobat-sobat yang ada di luar negeri. Halo Sobat PMI, apa kabar? Sebelum saya menjelaskan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Hidayati. Saya bertugas di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, UPT P2TK Surabaya. Dan tugas saya ada di Des 1 atau Loket 1 yang memberikan pelayanan terkait dengan rekomendasi paspor. Rekomendasi paspor ada dua yang melakukan rekomendasi paspor, yaitu dari P3MI atau perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang secara resmi yang sudah terdata di pemerintah, dan juga rekom paspor dari perseorangan atau mandiri. Yang kedua adalah penghapusan status PMI. Yang ketiga adalah perubahan data CPMI. Terkait dengan perubahan data biasanya dilakukan oleh P3MI. Yang keempat adalah legalisasi perjanjian penempatan. Selanjutnya adalah pengaduan PMI, dan kami juga di Des 1 memberikan konsultasi dan informasi kerja di luar negeri. Oke, itu tadi jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Loket 1, Dik 1 yang di sini sudah hadir Ibu Nurul. Untuk pelayanan yang lagi sering-sering ramenya ini apa Bu? Di LTSA khususnya di Loket 1. Untuk saat ini pada tahun berlari ke 2 tahun ke belakang memang pelayanan sementara ditutup ya. Tetapi setelah berakhirnya pandemi Covid, perlahan-lahan pelayanan di LTSA sudah mulai berjalan. Dan pelayanan yang paling sering kami layani adalah terkait dengan rekomendasi paspor, baik itu dari PPTKIS ataupun dari Mandiri. Oke, untuk rekom paspor juga berarti rame ya Bu ya? Rekom paspor ya. Oke, untuk rekom paspor bisa dijelaskan nggak Bu dokumen-dokumen apa yang perlu dilengkapi untuk calon pekerja migran jika ingin mendapatkan rekomendasi paspor, khususnya untuk yang CPMI Mandiri ya? Monggo Ibu bisa dijelaskan. Baik Mas Ferdi, rekomendasi paspor persyaratannya yang harus dilengkapi adalah KTP, KK atau KSK, lalu ijazah, lalu akte kelahiran, surat izin keluarga, lalu surat permohonan kepada pimpinan kami, dan yang terakhir jangan lupa
harus ada kontrak kerja ya secara resmi yang memang sudah bisa dipastikan yang pemohon ini akan bekerja di luar negeri. Demikian Mas Ferdi. Oke, itu tadi sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah dijelaskan. Jika kalian ingin mengurus paspor dan dapat rekomendasi dulu dari Disnaker pastinya untuk rekon paspor, udah dijelaskan dari Bu Nurul dokumen apa aja yang perlu dibawa. Untuk layanan yang lainnya Bu, misalnya kayak yang disebutkan tadi penghapusan data ya Bu, ada penghapusan data TKI yang mungkin sudah lama nggak bekerja, mau berangkat lagi kan harus diperbarui datanya. Itu juga bisa ya Bu di LTSA kita ya? Iya bisa Mas Ferdi, apabila mereka yang memang sudah lama tidak bekerja ke luar negeri dan akan memperpanjang paspor, biasanya oleh imigrasi itu diarahkan ke LTSA untuk dimintakan surat rekomendasi penghapusan status. Supaya apa? Supaya nanti di paspornya itu di dalam sistemnya berubah menjadi umum, tetapi dengan catatan jangan dipakai untuk bekerja lagi secara ilegal gitu Mas Ferdi, karena banyak sekali pemohon yang memperpanjang paspor bilangnya adalah untuk wisata, tetapi kenyataannya adalah dipakai untuk bekerja. Kebanyakan banyak terjadi di negara Malaysia Mas Ferdi. Demikian. Oke, berarti itu tadi kisah-kisahnya selama pelayanan, ada trik-triknya. Mungkin ada yang sebenarnya ingin bekerja tapi dihapus dulu datanya, malah nanti di sana malah dia bekerja gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya, selama ini kan kita di layanan LTSA kita juga udah zona integritas ya Bu ya, pastinya ada nggak Bu kisah-kisah atau pemohon-pemohon yang mungkin ya ingin dibantu dipercepat atau gimana Bu, ada pengalaman seperti itu nggak Bu? Bisa di-sharingkan Bu di podcast pagi ini? Baik Mas Ferdi, untuk pengalaman seperti itu ada ya, dan pernah kami alami, terutama mereka yang memang dari jauh, dari luar daerah yang ingin minta rekomendasi paspor. Kami kan juga tidak ingin mereka pulang dengan tangan hampa. Akhirnya kami bantu, asalkan misal banyak terjadi gini Mas Ferdi, misalnya mereka kurang dokumen, misal KTP atau mungkin surat izin keluarga. Nah, daripada mereka pulang jauh-jauh dari daerah, kami bisa memberikan kelonggaran. Kelonggarannya bagaimana? Yaitu menghubungi pihak keluarga, bisa dikirim by WA, difoto dokumennya dan akan kami cetak di kantor. Demikian Mas Ferdi. Nah, dengan kejadian tersebut banyak mereka yang mungkin ya merasa berterima kasih dan memberikan sesuatu. Nah, ini kami tolak karena memang kami ingin bekerja semaksimal mungkin tanpa imbalan sesuatu dari mereka. Demikian Mas Ferdi. Oke, itu tadi komitmen yang sangat kuat dari petugas-petugas yang ada di LTSA, di mana kita harus saling menjaga zona integritas ini ya Bu ya, pastinya. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Nurul terkait layanan yang ada di LTSA dan kisah-kisah yang udah pernah dialami Bu Nurul selama pelayanan, mulai dari yang ingin dibantu, kita bantu tapi sesuai aturan, tetap sesuai prosedur ya Bu ya. Oke, Bu, ada nggak closing statement atau pesan-pesan untuk para calon pekerja migran yang ingin mengurus dokumennya ke LTSA kita Bu? Monggo. Baik, kami berpesan ya kepada teman-teman sobat PMI yang ingin bekerja ke luar negeri, kami harapkan lengkapilah dengan dokumen secara lengkap ya. Dan apabila masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri
bisa mencari informasi di LTSA di Jalan Bendul Merisi nomor 2. Dan apabila ingin datang langsung, monggo bisa kami layani. Apabila mau menghubungi, ada kontak person yaitu 081 23 292 6465. Terima kasih Mas Ferdi. Oke, itu tadi pesan dan pesan-pesan untuk sahabat PMI yang ada di rumah, mungkin yang ingin mengurus dokumen terkait apapun itu tentang kelengkapan untuk bekerja ke luar negeri, bisa datang langsung ke LTSA PMI ya Bu. Nanti boleh kalau nomor customer service-nya kita cantumkan di deskripsi agar sahabat-sahabat PMI yang ingin mengurus jika sebelum datang ke LTSA, jadi bisa dilengkapi dulu dokumennya gitu ya Bu ya, maksudnya. Siap. Oke. Obrolan singkat di pagi ini dengan Bu Nurul Hidayati sudah selesai, dan semoga informasi yang diberikan bisa sangat bermanfaat untuk khususnya calon pekerja migran yang ingin mengurus dokumennya ke LTSA PMI Jawa Timur yang ada di Jalan Bendul Merisi nomor 2 Surabaya. Saya Ferdi, terima kasih undur diri, dan Ibu Nurul juga akan kembali bertugas lagi ya Bu di LTSA. Jangan lupa di subscribe, like, dan di centang notifikasinya jika ada video-video terbaru dari kita, informasi-informasi yang terbaru khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Anda bisa mendapatkan informasinya secara cepat jika sudah mencentang lonceng notifikasinya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.